Shalom, kembali kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih setianya bagi kita setiap anak-anak muda Tuhan yang dipercayakan untuk boleh melakukan persekutuan melalui online-nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, saat malam hari ini kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami. Mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang terus menuntun kami hari lepas hari. Hingga saat ini kami juga rindu di dalam persekutuan kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kami, bahkan mungkin akan menegur kami. Biarlah kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, bahkan juga memberkati setiap anak-anak muda, supaya kami boleh sama-sama diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat teman-teman semua yang ada di rumah, boleh membaca masing-masing juga ya di Alkitabnya. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 dibawa perikop kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ya di masa muda kita mungkin ada yang masih sekolah di SMA, SMK ya, atau yang mungkin kuliah dan kerja. Mungkin kita rata-rata atau kemungkinan besar ya sudah pernah jatuh cinta, atau mungkin bahkan juga sudah pacaran, atau mungkin udah beberapa kali mungkin ya putus nyambung, nggak tahu ya. Sebenarnya yang intinya yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita pernah jatuh cinta kepada seseorang, kita melihat mungkin dari segi positifnya dia yang akan mendukung kita, atau hal-hal yang wah ini bagus nih untuk saya gitu ya. Itu suatu poin besar yang membuat kita kagum kepada dia, yang membuat kita mungkin cinta kepada dia. Nah teman-teman, bagaimana kita berjuang, baik itu khususnya biasanya laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan juga perempuan juga bisa berusaha untuk mendapatkan atau untuk berkenalan, untuk berteman dengan teman-temannya gitu ya, atau kita dengan orang lain.
Ketika kita mau berusaha, ada suatu usaha yang begitu dengan kerja keras kita lakukan, apapun kita perbuat mungkin ya. Apalagi contoh ada orang yang sebagian orang yang betul-betul bucin ya. Jadi apapun dilakukan untuk dia gitu. Nah, teman-teman yang mau kita lihat seperti kasus yang saya katakan tadi, ketika kita mau membangun suatu hubungan atau pertemanan dengan orang lain, ada tentunya suatu hal gerakan yang berbeda dari yang biasanya kita lakukan. Nah, tapi apakah selamanya bisa kita lakukan hal yang sama? Contoh ketika saya mau berteman dengan orang lain, saya akan berusaha melakukannya. Oh, apa yang disenangi, apa yang tidak. Nah, setelah itu, akhirnya saya mendapatkan dia sebagai teman. Contoh ya. Kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, masih oke hubungannya. Tapi apakah ini akan bisa terus, pertemanan ini akan berlanjut dengan hangatnya kasih yang seperti semula ya? Nah, ada yang bisa mungkin, tapi ada juga kebanyakan yang tidak bisa menjaga kasih yang sama seperti yang dia mau tunjukkan di awal itu. Teman-teman, kita juga melihat malam hari ini kisah jemaat di Efesus. Ketika Yohanes menyampaikan ke 7 jemaat, yang pertama itu kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Kalau kita lihat malam hari ini, dikatakan bahwa Kristus menuliskan suratnya melalui Yohanes kepada jemaat di Efesus. Dikatakan bahwa ada beberapa hal yang sangat dikagumi, yang pantas dicontoh dari jemaat yang ada di Efesus ini. Kalau kita baca mungkin di ayat, mari kita sama-sama melihat dari ayat 2 ya. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaan yang mana? Yaitu tentang jeripayahmu maupun ketekunanmu. Nah, jemaat yang ada di Efesus dikenal dengan jeripayahnya, dengan ketekunan mereka. Dikatakan selanjutnya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencoba mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau engkau telah mendapati mereka pendusta. Luar biasanya juga bukan karena ketekunannya, bukan hanya jeripayahnya jemaat-jemaat di Efesus ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa mereka dikenal sebagai jemaat yang bisa membedakan mana rasul-rasul palsu, yang mana yang tidak. Sehingga dikatakan engkau telah mencoba dan mendapati bahwa rasul itu ada pendusta, ada yang kita namakan itu bahwa ada yang salah bagi orang-orang itu. Jadi pengajaran sesat yang datang kepada mereka, kepada jemaat di Efesus, mereka bisa tahu ya. Jadi itu juga suatu nilai plus dari jemaat yang ada di Efesus ini. Kemudian kalau kita baca selanjutnya di dalam ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini juga ya nilai plus dari jemaat yang ada di Efesus, bahwa mereka sangat sabar dalam menghadapi penderitaan karena nama Tuhan. Kalau di kisah para rasul kita bisa membaca banyak hal yang dikisahkan tentang Efesus ini, karena merupakan kota yang sangat besar, yang beberapa kali juga disebutkan dalam Alkitab ya. Jadi jemaat di Efesus ini, mereka dikatakan tadi di dalam ayat 3, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka terus mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan mereka, apa yang dilakukan. Dan dikatakan menderita oleh karena namaku. Jadi mereka ada satu hal yang mereka kerjakan untuk menjaga
kerohanian mereka lah ya. Nah, kemudian di dalam ayat 4, setelah apa yang dilakukan, nilai-nilai plus atau hal-hal yang positif tadi yang kita baca tentang jemaat-jemaat di Efesus, pada awalnya mereka yang bertekun, mereka jerih payah mereka tadi yang sangat baik dikatakan di ayat 2 ya. Bahkan juga dikatakan mereka tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Maksudnya mereka bisa, kalau ini tidak benar, kita harus lihat apakah ini betul atau enggak pengajarannya, apakah ini sesat atau tidak ya. Kemudian juga dikatakan bahwa mereka juga tidak mengenal lelah untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Tapi apakah nilai-nilai atau hal-hal yang tadi suatu nilai positif yang diberikan kepada jemaat di Efesus, apakah hanya sebatas itu? Mari kita lihat selanjutnya di dalam ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kita lanjut ayat 5 ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Teman-teman, ini sepertinya ya, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin juga kita sering gitu ya, dikasih, kamu baik ya, ini tiba-tiba dikasih lagi yang kata-kata yang kayak bikin kita down ya. Atau mungkin kadang kan ada yang bilang, aku ada 2 hal yang mau aku kasih tahu, ada yang baik, ada yang kurang baiknya, kamu mau dengarkan yang mana? Jadi ini di jemaat Efesus ini seperti itu ya, dikasih tahu dulu yang baik, akhirnya apa? Dikasih tahu ada kelemahan mereka, ada satu hal yang kurang dari mereka, atau satu hal yang harus diubah dari mereka. Itu adalah, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Maksudnya kasih yang semula ini adalah berbicara tentang cinta kasih mereka kepada Kristus. Bagaimana pertama mereka mengenal Kristus, bagaimana dulunya mereka melakukan itu dengan kasih, dengan sepenuh hati mereka mengerjakan untuk Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat 5, untuk menegaskan kembali apa kasih yang semula yang hilang itu, bagaimana kasih mereka yang hilang itu diingatkan, ditegaskan, diperjelas lagi di ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hilangnya kasih yang semula tadi, yang meninggalkan kasih yang semula, membuat mereka telah begitu dalam, tidak hanya dalamnya, tapi dikatakan begitu dalam engkau telah jatuh. Maksudnya apa ya? Tadi dikatakan, kamu bertekun, kamu tidak sabar melihat orang kalau mengajarkan pengajaran sesat. Kamu melakukan itu untuk namaku. Tapi kenapa kembali dikatakan ayat 4 dan 5 ini, aku mencela engkau. Aku tidak senang dengan engkau di bagian yang mana. Kalau kayak tadi yang saya bilang, kalau kita berbicara satu dengan yang lain, aku suka kamu kalau kamu gini-gini, tapi aku tidak suka karena gini-gini. Nah, sama juga di jemaat Efesus ini. Kamu melakukan, tapi ada tapinya nih. Ada yang kurang gitu. Ada satu hal yang salah, bahkan salah ya. Yaitu adalah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kenapa di jemaat Efesus ini begitu keras larangan itu? Karena mereka mengerjakan itu bukan lagi untuk Tuhan, tetapi itu menjadi suatu rutinitas yang mereka kerjakan sebagai hal-hal yang mereka kerjakan, merasa sebuah kewajiban, bukan lagi karena kasih mereka kepada Tuhan, bukan lagi karena memang saya ini siapa gitu ya.
lakukan untuk siapa? Ingat, kadang kita sibuk ya. Sibuk dengan segala pekerjaan kita. Oh, saya sudah melayani. Saya melayani sekolah minggu, saya udah di pemuda, saya juga nanti di KU. Bahkan mungkin sangat sibuk sekali. Dalam satu kegiatan ibadah mungkin ada 2 atau 3 bagian yang harus kita kerjakan. Sehingga kita harus buru-buru atau mungkin harus ini. Tapi ingat, apakah di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita melakukannya untuk Tuhan atau kita hanya melayani bagian-bagian kita yang tidak untuk Tuhan. Yang saya katakan tadi merupakan hanya kewajiban-kewajiban yang tidak lagi berpusat kepada Kristus. Bahkan juga yang kita katakan bukan lagi kita berbicara dengan Tuhan, tetapi kita hanya berbicara tentang Dia, hanya tentang Dia, bukan lagi langsung ya, tetapi hanya kayak sebagai ada perantara, ada satu sekat, ada satu gap yang membatasi kita. Teman-teman, ingatlah bagaimana kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan. Bagaimana kita rasanya haus dan lapar akan firman Tuhan. Bagaimana rasanya kita waktu kita dengar firman Tuhan, kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita maunya berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin ada di antara teman-teman kita yang dulunya pernah sakit. Oh Tuhan, kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Oke, dia sembuh 1 minggu melayani, 2 minggu, 1 bulan melayani. Tapi bulan-bulan berikutnya bagaimana? Atau ketika kita beribadah 2 tahun lalu ya, sebelum pandemi, kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah pandemi mungkin, mana tahu, saya nggak tahu ya sebenarnya. Tapi mana tahu ada di antara kita. Wah, karena online udah telat bangun, terus kita skip, hanya dengar khotbahnya, udah selesai juga, udah gak didengarkan lagi. Apakah sepenuhnya totalitas hidup kita berikan untuk Tuhan? Jangan sampai kisah seperti di jemaat Efesus ada di antara kita. Oh, kamu memang melayani di sekolah minggu, di pemuda, di KU, bahkan di luar kamu sering berbicara, tapi tidak lagi sama seperti dulu. Kasihmu sudah beda, bukan lagi kasih yang mula-mula. Kasih bagaimana pertama kali kita seperti merasakan jatuh cinta kepada Tuhan. Jadi ini suatu hal yang sangat penting yang kita harus perhatikan bersama. Di manakah kasihmu? Setelah dikatakan dalam ayat 4 dan 5 ini, dikatakan ayat 5 terakhir bagian B ya. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ini suatu hal yang dipertegas. Kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu tidak segera, ini perkataannya itu mengatakan untuk segera bertobat, untuk segera melakukan, masih ada kasihnya Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saya, bagi teman-teman. Kalau selama ini kita menjauh daripada Tuhan, kalau selama ini kita mengalami jatuh bangun mungkin dalam kehidupan kita, dalam kerohanian, masalah kerohanian kita, mari kembali kita bangun, kembali bangkitkan roh kita. Ingat di dalam firman Tuhan, setiap apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun mungkin bagian kita, baik itu yang mulai melayani secara langsung ataupun kita sebagai jemaat biasa, kita juga bisa mengambil bagian melalui doa kita. Atau di dalam bagian kerohanian kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah kita mengalami kerinduan untuk terus membaca firman Tuhan, untuk terus berdoa,
kepada Tuhan. Oh, saya ini sebagai murid Kristus, apa yang saya harus kerjakan? Kita juga melakukan pekerjaan Kristus di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, sehingga terlihat bahwa Kristus hidup di dalam kita. Jadi hati-hati juga bagi kita yang melayani. Jangan sibuk dengan pekerjaan pelayanan tanpa kebersamaan kita dengan Tuhan. Jadi marilah kita ingat kembali bagaimana kasih kita semula, kita lakukan, kita kerjakan itu, dan semua apapun yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan kita bersatu dalam Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami tentang kasih kami yang mula-mula, bagaimana kami rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, bahkan semangat kami untuk melakukan setiap pelayanan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak muda yang terus melakukan firman Tuhan, yang terus sungguh-sungguh di dalam pelayanan, yang terus sungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan Kristus. Bahkan di masa muda kami juga, biarlah kami masa muda yang berkualitas secara rohani. Bahkan di dalam diri kami ada cerminan diri Allah, sehingga kami menunjukkan kalau kami ini adalah murid Kristus. Terima kasih Tuhan, jikalau ada di antara kami yang jatuh bangun dalam hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan kembali mengingatkan kami, terus memberikan kami, menolong kami untuk dapat kembali bangun kerohanian kami, membangun hubungan kami dengan Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami semua, anak-anak muda. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.